Ringkasan peraturan YouTube terbaru 2022 yang harus diketahui, supaya lolos monetisasi, munaji.com. Sangat jelas dan terlihat bahwa peminat untuk menjadi YouTuber sangat meningkat pesat. Banyak juga yang ingin menjalankan profesi ini hanya karena ikut-ikutan saja, ikut tren akhirnya nyerah karena mendapat kesulitan di tengah jalan oleh sebab tidak mengetahui di dalam YouTube ada banyak hal yang harus dipelajari dan tentu harus dipatuhi. Berbagi kali ini saya akan sedikit memaparkan ringkasan peraturan YouTube terbaru dan beberapa fitur yang telah diupdate dalam waktu dekat ini, termasuk beberapa hal yang paling banyak jadi sebab ditolak monetisasi. Tentu ini sangat penting diketahui bagi teman kreator khususnya yang baru membangun channel YouTube. Apa saja penambahan dan peraturan yang paling banyak menyebabkan gagal monetisasi? Asterisk 1. Fitur YouTube terbaru dan peraturan kebijakan yang diupdate. Ada beberapa perubahan pada pedoman komunitas YouTube yang diberlakukan serta penambahan fitur yang bisa digunakan kreator. Hal ini tentu untuk memenuhi kebutuhan YouTuber serta untuk mengimbangi platform lain yang dianggap saingan dari YouTube sendiri. Menurut saya penambahan fitur ini sebenarnya mirip dengan fitur yang dimiliki media sosial yang saat ini sudah banyak pengguna dan sama-sama bisa monetisasi. Mungkin karena pengguna di sana nyaman, jadi YouTube juga membuat itu supaya lebih nyaman saat di YouTube, atau memang karena bagian dari kebutuhan dalam berkompetisi. Berikut beberapa tambahan fitur dan kebijakan yang telah diupdate. Fitur segmen, cuplikan video, otomatis aktif. Mengaktifkan segmen video, cuplikan, memungkinkan penonton melompat ke bagian menit tertentu yang sesuai poin materi. Video yang bisa menggunakan fitur segmen video. Sebelum ada update yang sekarang ini, harus ada beberapa langkah tambahan pada deskripsi video dengan menambah detik-menit dengan format seperti ini. Misal, video saya yang menggunakan segmen dibuat manual, bahas tentang, video ada watermark logo, yang tidak bisa dimonetisasi. Tentu pada video itu ada dua poin penting, bisa dan tidak, penonton mungkin butuhnya yang tidak saja. Supaya bisa langsung ke menit yang dicari maka untuk penulisan di deskripsi begini. Pukul 0 pembuka, pukul 0.39 jenis video ada watermark yang bisa dimonetisasi. Pukul 2.49 video ada watermark yang tidak bisa dimonetisasi. Dengan menuliskan deskripsi menggunakan format seperti itu maka video akan aktif fitur segmennya dan penonton bisa lompat ke menit poin yang dicari. Apabila sudah, invalid traffic dan sub 4 sub. Tindakan tidak wajar yang dilakukan sendiri atau mengajak orang dengan tujuan channel menjadi besar atau menambah tayangan atau juga meningkatkan penghasilan. Bisa dianggap invalid traffic atau traffic tidak valid bahkan dikatakan sebagai tindakan penipuan dengan berbagai cara, manual atau menggunakan alat. Contoh, nonton di playlist. Misal saya punya daftar video kemudian diputar sendiri atau menyuruh teman untuk nonton juga, tentu dengan tujuan untuk meningkatkan tayangan video, tentunya tampilan iklan otomatis nambah juga. Itu akan dianggap tayangan traffic iklan tidak valid. Tentu akan masalah pada channel dan berdampak dismonetisasi apabila sebelumnya sudah monetisasi. Mengajak orang, ajakan yang tidak dibolehkan lainnya, apabila Anda mengumumkan kepada penonton bahwa mereka sebaiknya menonton atau mengklik iklan di video yang sedang dilihat atau video lain di channel dengan tujuan untuk meningkatkan traffic iklan. Karena meningkat tidak wajar, sehingga meningkatkan pendapatan, ya tinggal tunggu kabar buruknya. Ada juga tindakan lain, seperti melakukan dari atau pihak ketiga yang menjalankan bot klik otomatis di video kita atau memanipulasi traffic iklan. Mudahnya menggunakan VPN. Hati-hati tidak lama nasib channel bubar. Klik iklan sendiri. Pada kebijakan Google AdSense terpapar dengan jelas bahwa tindakan mengklik iklan yang muncul di video kita sendiri baik dilakukan sendiri atau mengajak orang lain untuk klik. Karena perlakuan tidak sportif, pingin dapat hasil gede tapi bukan organik, maka dianggap traffic invalid. Lainnya, selain beberapa tindakan yang sering banget jadi sebab ditolak monetisasi yang saya sebutkan di atas, ada beberapa pelanggaran peraturan YouTube penyebab gagal monetisasi lainnya namun tidak otomatis terdeteksi oleh YouTube, tetapi harus dilaporkan terlebih dahulu oleh penonton yang melihat. Seperti konten yang menawarkan penjualan view, like, komen atau lainnya termasuk juga menawarkan diri subscribe ke channel kreator lain semata-mata agar mereka subscribe balik ke channel kita yang juga disebut sebagai konten sub for sub. Atau konten yang menakutkan atau mempromosikan layanan pihak ketiga yang dapat meningkatkan jumlah view, like, dan subscribe atau konten yang menampilkan kreator yang membeli view dari pihak ketiga dengan tujuan untuk mempromosikan layanan penyedia jasa. Sanksi untuk kreator channel YouTube.
Apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ditentukan YouTube, ada beberapa tingkat. Mulai dari hanya peringatan hingga penghapusan apabila berulang kali. Apabila melakukan pelanggaran pertama kali, maka konten akan dihapus oleh YouTube. Dan jika melakukan pelanggaran yang kedua maka konten dihapus oleh pihak YouTube dan channel mendapatkan sanksi teguran SP1. Kemudian jika channel mendapatkan 3 kali teguran dalam waktu 90 hari maka channel akan dihapus oleh YouTube alias dibanet permanen.